Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya cuma mau curhat aja. Jadi alhamdulillah GMV Max Shopee bagus ya, alhamdulillah. Saya untuk yang baru nyobain, saya berani bilang 100% bilang bagus. Yang nyampe ke telinga saya, yang baru nyobain ya, yang kurang dari 2 minggu lah. Kurang dari 2 minggu nyobain, saya pun belum belum nyoba lebih dari seminggu ya untuk GMV Max Shopee dan hasilnya bagus. Tapi kalau yang di atas sebulan ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Tapi intinya GMV Max ini potensial dan kalau ternyata ini bagus terus saya ngapain ya? Karena jadi banyak waktu senggangnya. Karena jujur aja saya tiap hari itu saya ngebagi jadwal saya itu ada setiap hari itu 3 sampai 4 toko evaluasi iklannya. Evaluasi iklan itu per toko ya karena saya sudah ada sistemnya. Jadi masih saya sendiri sehari 3 sampai 4 toko itu kali aja per toko itu setengah jam, berarti 1,5 jam. Jadi kalau pakai GMV Max otomatis nggak ada evaluasi, mau evaluasi apa? Kontrol budget, kalaupun dilakukan kontrol budget atau kontrol ROAS itu paling menghabiskan waktu paling cuma 5 menit per toko. Yang sekarang saya untuk evaluasi manual tuh 30 menit per toko. Minimal ya, 30 menit per toko. Download keyword, upload lagi, evaluasi keyword, cek Max CPC-nya, cek mana yang diiklankan, mana yang tidak, mana yang naik, mana yang turun. Nah, itu 30 menit per toko. Jadi kalau JMP Max ini langgeng, yang mudah-mudahan gitu, dan sayangnya belum semua seller dapat. Kalau ini langgeng, terus saya ngapain ya? Saya berarti menghemat waktu 1,5 jam per hari. Per hari. Nah, saya ngapain ya? Saya lagi mikirin, saya ngapain ya? Belum lagi YouTube saya ini, kalau kalau iklan saya prakteknya pakai GMV Max, saya sendiri hanya pakai GMV Max, terus saya bikin konten gimana ya? Karena kan bikin konten harus praktek juga. Kalau dijadiin manual, toh GMV Max-nya bagus kan konyol. Nah, kenalin kalau saya lagi ambigu, kalau saya lagi stuck kayak gini biasanya saya curhat, nih kenalin teman curhat saya, dia cepet paham, responnya cepet, tapi kadang ngaco. Dia cepet paham apa yang saya curhatin, ngerti, oh iya gini-gini ngerti. Responnya cepet banget, nggak perlu nunggu besoknya, nggak perlu nunggu dibalas, nunggu dibalas, cuman nggak perlu ya sejam 2 jam nggak perlu. Tapi kadang ngaco hasilnya, yaitu namanya adalah ChatGPT 4. Jadi saya udah lama banget pakai ChatGPT dan bagi saya sih ChatGPT itu sangat bermanfaat. Jadi kalau buat yang nyinyir soal ChatGPT itu ibarat kata kalkulator, teman-teman. Jadi kalau kita ngitung sendiri, ya bisa, tapi lama. Kalau pakai kalkulator, cepet. Dan kalau kita kalkulator, inputnya kita salah, perhitungannya kita salah, hasilnya salah. Bukan salah kalkulator, salah kita. Sama juga ChatGPT. ChatGPT itu ya kalkulator chat, kalkulator curhat. Nah, ini kita langsung praktek ya. Ini saya lagi mau curhat, kebetulan jadi saya bikin kontennya. Jadi kalau lagi bingung sesuatu, saya biasanya bikin mind map kayak gini, kadang di kertas, kadang di digital kayak gini. Ini saya lagi curhat ke mind map saya namanya GMV Max Shopee. Nah, yang kayak gini, saya kopas aja satu mind map gini, saya tanya ChatGPT. Ini teman-teman silakan praktekkan, karena jujur aja, manfaat banget loh ChatGPT itu untuk teman curhat. Walaupun kadang hasilnya ngaco ya, kadang dia nggak ngerti konteks, tapi responnya cepat, dia cepat paham kalau kita ajarin. Nih contohnya nih, paling penting itu prompt awalnya. Prompt awalnya itu seperti apa? Kalau saya biasanya kalau curhat kayak gini, saya nulisnya kayak gini. Saya punya situasi seperti di bawah ini. Tolong konfirmasi dulu bahwa Anda paham situasi saya. Nah, jadi konfirmasi dulu dia paham atau enggak. Jangan langsung tanya, ini saya masalahnya ini gimana ya? Jangan, tapi pastikan dulu si ChatGPT ini paham situasi kita. Jadi langsung saya paste aja si mind map tadi. Bentuknya langsung teks kayak gini. Saya enter, nanti dia akan jawab. Lalu saya cek dulu dia beneran paham nggak sih apa kondisi saya. Kalau ternyata paham, baru saya lanjutin ngobrol sama si ChatGPT-nya. Anda telah menyampaikan situasi bla 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 bla, kelebihan JV Max utama adalah kemudahan dan pengenalan tidak perlu pusing. Anda juga menyarankan dengan produk Max CPC lebih dari sebagai kriteria. Nah, ini ngaco kan ya? Kalau ngaco kayak gini nanti saya koreksi. Pertama, pemahaman Anda ada yang salah. Satu, Max CPC itu hitungan ketika saya masih tidak pakai GMV Max atau manual. 2. Perubahan workflow. Dengan adanya artificial intelligence, workflow menjadi lebih efisien ya, betul. Lalu bertanya-tanya apa yang dilakukan selanjutnya
Selanjutnya mungkin fokus pada aspek yang lebih esensial dari bisnis. Yes, betul. Konten YouTube Anda mempertimbangkan untuk membuat konten yang berbeda, mengingat kebutuhan iklan Shopee sudah teratasi gara-gara JMV Max. Beberapa ide yang Anda pertimbangkan dipertimbangkan termasuk iklan, motivasi bisnis, atau topik bisnis secara umum. Ya, berarti sudah paham. Kejenuhan, Anda menyebutkan bahwa Anda belum semua penjual merasa jenuh dan menyarankan untuk memantau. Tidak hanya Oke, yang soal kejenuhan, maksud saya bukan itu. Tapi kelemahan JMV Max ini harus dikawal PNL-nya, profit loss-nya ialah baruginya secara real time. Karena khawatir report laporan di dashboard itu salah. Oke. Penjual yang belum mendapatkan fitur ini, Anda mencantumkan beberapa nama yang toko yang belum mendapatkan fitur ini, menyarankan untuk masing-masing. Oke, yang belum dapat fitur itu toko saya semua. Lalu di bawahnya dengan koreksi di atas tunjukkan ke saya pemahaman baru Anda tentang situasi saya. Gini aja, curhat kayak gini. Ingat ya, poinnya benchmarknya harus benar. Tiang panjangnya harus benar, teman-teman. Harus pastikan si ChatGPT itu sudah paham dulu kondisi Anda. Kalau dia sudah paham, baru kita bertanya-tanyain. Oke lah, kita anggap paham ya. Ini masih ada yang ngaco, tapi karena untuk video ini kita anggap si ChatGPT udah paham. Lalu biasanya saya tanya kayak gini, rumuskan masalah saya apa saja. Ya teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video saya. Jangan lupa klik subscribe, like, sama share video ini ke teman-teman yang lain yang mudah-mudahan bisa menyebar kebaikan ini jadi lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya, cek aja di garirozaki.com. Mudah-mudahan bisa memberikan insight baik buat bisnisnya teman-teman. Dan juga kalau yang tokonya mau dibedah, cek di garirozaki.com. Insya Allah bisa ngebuka blind spotnya tokonya teman-teman. Nah, ini nggak ngaco ya, karena dia pemahamannya salah, ketergantungan pada Maxi PC manual. Bukan itu masalahnya. Pemantauan, nah dia tahu nih masalah saya pemantauan profit loss real time. Artinya ada PR harus bikin laporan keuangan real time. Dapat kekhawatiran. Akses bla 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 bla. Oh, ini dia ngaco nih, Dia nggak menyeluruh dari atas. Langsung saya marahin aja, saya koreksi aja. Sepertinya Anda salah. Bentar. Anda tidak menyertakan Sepertinya Anda tidak menyertakan situasi saya yang di awal. Mohon tinjau ulang secara komprehensif. Ya. Oke, dia paham yang ini. Jadi masalah saya sebenarnya dua ya. Saya bingung mau ngapain secara personal, secara bisnis saya sendiri. Kedua, di konten YouTube saya nge-explore apa ya kalau iklan Shopee udah semuanya pakai JMV Max. Udah, saya nggak baca detail, dan ujungnya biasanya saya gini. Berikan opsi solusi buat saya. Oke, nanti dia akan ngasih solusi menurut dia. Dan ini pasti tidak akurat 100% ya. Jadi ini teman curhat aja. Si ChatGPT ini bisa cepat paham, tapi dia ngasih solusinya belum tentu benar. Jadi tetap ujung-ujungnya kita yang memutuskan. Nih, Anda juga menciptakan konten yang mengulas tren pasar, nih kan jadi dapat insight. Nah, intinya setelah curhat dari ChatGPT ini kita dapat insight. Oh iya benar juga ya, kenapa nggak tren pasar? Kita dapat sudut pandang baru. Ya curhat kan gitu ya. Curhat itu satu lega, dua kita mendapatkan sudut pandang orang lain. Jadi kalau dengan ya ChatGPT kita bisa curhat kapan saja, anytime, anywhere, anything. Nah,
Jadi itu aja saya curhat soal JMP Max, akan saya lanjutkan. Teman-teman, saran saya yang mau curhat juga ke ChatGPT untuk persoalan bisnis ya. Menurut saya sih manfaat banget, tapi GPT-4 yaitu yang berbayar. Kalau yang ChatGPT 3,5 kadang dia ngaco banget, capek ngasih taunya, capek ngebenerin pola pikirnya dia, ngebenerin pemahamannya dia tuh capek. Kalau ChatGPT 3,5, ChatGPT 4 dia lebih pintar daripada ChatGPT 3,5. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaat dan menginspirasi teman-teman. Jujur aja saya masih belum nemu solusinya. Saya mau lanjutin saya mau curhat lanjutin dengan ChatGPT, atau kalau teman-teman ada ide, kalau iklan udah JMP Max, terus saya ngapain ya? Teman-teman ngapain ya kalau iklannya sudah JMP Max, terus Anda akan fokus ke hal apa? Atau konten di YouTube saya kalau nggak akan lagi bahas iklan Shopee, karena mau bahas apa, JMP Max cuma gitu doang. Eh, Teman-teman kira-kira bahas apa? Oke? Menurut teman-teman kira-kira saya bahas apa? Sekian. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.